kita akan ke kebun, kita lihat bareng perlakuan yang saya lakukan pada tanaman terong saya yang salah, sobat ya. Jadi biar saya saja yang melakukan, sobat NC semua jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bay di NC Flora, channel tempat kita sharing bareng, belajar bareng seputar dunia pertanian. Oke sahabat NC, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat NC semua melihat perlakuan pada terong yang sejatinya kita lakukan dengan harapan agar tanaman terong itu menjadi bagus, optimal. Akan tetapi hasilnya sebaliknya. Hasilnya terong jadi rusak. Ini kita langsung ke kebun, kita lihat langsung perlakuan apa sih yang salah itu. Yuk langsung kita ke kebun belakang. Oke sahabat NC, ini adalah kebun terong kita sahabat. Nah ini jangan bosan ya, lagi-lagi yang muncul adalah kebun terong. Ini gimana lagi, karena yang kita bahas saat ini adalah tentang terong. Jadi saya akan menunjukkan ketika saya membungkus tanaman terong atau buah terong dengan bertujuan agar tidak terserang lalat buah, akan tetapi hasilnya malah berbalik sobat NC. Hasilnya terongnya jadi ukurannya rusak, bentuknya rusak. Akan cari sisa dari tanaman terong yang kemarin saya bungkus. Nah ini dia sobat, ini adalah tanaman terong yang saya bungkus dengan plastik. Perlu diketahui sobat NC bahwa bunga yang saya bungkus dengan plastik ini adalah bunga yang pertama. Jadi ketika awal pertama berbunga itu kita bungkus semua. Tapi ternyata ukurannya itu kalah dengan bunga yang kedua yang tidak kita bungkus. Nah bisa dilihat, ini adalah bunga yang kedua sobat, yang tanpa kita bungkus. Ini yang kedua. Nah ini yang kedua. Bahkan ini kemarin bunga yang kedua sudah dipanen. Kita dapat sekitar 2 kilo dari bunga yang kedua. Jadi ternyata dengan pembungkusan itu pembesaran buah itu sangat terhambat pemirsa. Jadi nanti kita akan bahas kenapa itu bisa terjadi. Kita akan evaluasi bersama sehingga nantinya baik saya maupun sobat NC tidak melakukannya lagi ya, seperti itu. Nah ini bunga yang kedua sobat, ini bunga yang pertama. Ini bunga yang pertama, ini juga masih kecil ini. Nah ini yang pertama, lah ini yang kedua sudah sekian. Ini perbandingan antara yang kita bungkus dan yang tidak kita bungkus, segini. Kita akan coba urai kenapa sih seharusnya tanaman yang kita bungkus itu hasilnya lebih bagus karena tidak terserang hama. Tapi kok ternyata hasilnya malah sebaliknya, lebih buruk. Oke kita bahas. Yang pertama adalah ini sobat, tangkai. Bisa dilihat ya, ini tangkai. Ketika kita membungkus ketika masih kecil, otomatis tangkai buah ini masih kecil ya sobat. Jadi ketika kita ikat di sini,
meskipun tidak terlalu erat, itu nantinya tetap mengganggu tangkai buah itu sendiri untuk mentransfer nutrisi ke buah. Jadi saluran nutrisi ke buah ini terganggu karena ada ikatan di sini. Coba kita lihat, coba kita lepas ya, buat ikatannya. Coba kita lepas. Ini agak kesulitan karena tangan satunya saya buat pegang HP. Oke, apa ya, pelan-pelan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kan, nah ini sobat. Nah, ini adalah bekas dari ikatan plastik kita yang ternyata sangat mengganggu transfer makanan ke buah itu sendiri. Nah, bisa dilihat. Oke sobat NC, kita menuju ke buah yang kedua. Ini akan coba kita lihat bersama apa kekurangan ketika tanaman atau buah terong kita bungkus. Nah, ini dia kekurangan dari tanaman terong ketika kita bungkus. Nah, kayak gini. Ini ternyata meskipun terong rate hijau ini bentuk buahnya itu tidak bengkong kayak gini ya. Mungkin agak bengkong, tapi nggak separah ini ya. Ternyata ketika kita bungkus, ini hasilnya malah akan seperti ini. Jadi ini tertekan di sini, dia nggak mau turun, tapi tetap menekan plastik. Akhirnya dia bengkok ke atas. Nah, ini sangat mengganggu pertumbuhan dari buah itu sendiri ya sobat. Ini bisa dilihat, nah ini adalah kekurangan ketika kita membungkus tanaman terong. Mungkin kalau bungkusnya itu besar, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Oke sobat NC semua, itu tadi adalah 2 kelemahan ketika kita membungkus buah terong menggunakan plastik. Jadi 2 kelemahan tadi versi Kang Bay gitu ya. Jadi mungkin di beberapa tempat di sobat NC berhasil menerapkan budidaya tanaman terong dengan membungkus buahnya. Akan tetapi yang saya lakukan ternyata sebaliknya, buahnya menjadi kurang normal. Jadi perlu kita benahi di bentuk plastik mungkin ya, atau alat untuk bungkus itu sendiri perlu kita perbarui, entah dari bahan apa atau dari bentuk ukuran. Yang kedua adalah pengikatan. Jadi sebisa mungkin kita hindari pengikatan pada tangkai buah, karena bagaimanapun juga nanti akan mengganggu aliran nutrisi dari pohon menuju buah untuk pembesaran. Oke sobat NC, sampai di sini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap berkarya. Siapa tahu karya Anda semua yang ditunggu dunia. Saya Kang Bay. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.